Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan dan memohon ampun kepadanya. Kita berlindung kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tiada seorang pun yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Miliknya lah segala kerajaan, pujian, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang merupakan kekasih dan pilihannya. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat, hari yang tiada berguna harta dan anak-anak kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Amma ba'd, faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin, kaum mukminin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, aku wasiatkan kepada diriku dan kepada seluruh jamaah untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Allah Ta'ala berfirman di dalam kitabnya yang mulia, dan Dia adalah sebenar-benarnya pembicaraan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, dan janganlah kalian mati kecuali berada di atas keislaman. Wa qala azza min qail, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Barzah Al-Aslami, dan juga datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tazulu qadama bani Adam yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergerak kedua kaki anak cucu Adam pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afnah, wa an syababihi fima ablah,
wa an malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, wa an ilmihi fima amila bih. Tentang umurnya, di mana dia habiskan. Tentang masa mudanya, di mana dia usangkan. Tentang hartanya, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Dan tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkan. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, hadis yang agung dan mulia ini memberikan peringatan kepada kita akan hakikat dari kehidupan dan mengingatkan kita akan suatu hari yang pasti akan kita lalui. Senang atau tidak senang, pasti kita akan mendapati dan menjalaninya. Semua dari kita para jamaah sekalian, setelah menemui ajalnya masing-masing, kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Sungguh kita sadar, waktu yang terus berlalu, hari demi hari yang telah kita lewati, bulan demi bulan yang telah berlalu, tahun berganti tahun, dengan sangat cepatnya berlalu. Dan ingat jamaah sekalian, semua ini akan ada konsekuensinya yang harus kita pertanggungjawabkan dan kita persiapkan jawabannya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita masih bisa hidup di dunia ini. Kita tidak tahu kapan ajal menjemput. Entah besok, entah lusa, entah pekan depan, bulan depan, ataukah tahun depan. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 rahasia kematian yang tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Kapan kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Di mana kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bagaimana caranya kita mati tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti kematian akan menjemput kita. Kullu nafsin da'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ayat ini diulang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di 3 tempat yang berbeda untuk mengingatkan manusia akan adanya kematian yang menjemput. Semua dari kita telah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan meninggal, kata Allah, dan seluruh manusia pasti akan meninggal. Tidak ada tempat lari dari yang namanya kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum. Katakanlah, kata Allah, sesungguhnya kematian yang kalian senantiasa lari darinya, maka pasti dia akan menjemput kalian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan menjemput kalian walaupun kalian berada di benteng yang amat kokoh. Likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap manusia punya ajalnya masing-masing. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak akan bisa mengakhirkannya barang sesaat pun, dan mereka tidak pula bisa mengedepankannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, setelah kita meninggal dunia, sebelum kita menjumpai alam akhirat, maka di sana ada alam barzakh. Barzakh artinya pembatas yang membatasi dan menjembatani antara alam dunia dengan alam akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah." Kuburan adalah tempat persinggahan pertama dari persinggahan menuju ke alam akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisaru min. Barang siapa yang selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih mudah. Wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min. Adapun yang tidak selamat darinya, maka apa yang datang setelahnya akan lebih berat. Wa ma ra'aitu mandaran qad illa wal qabru asyaddu min. Dan sungguh, kata Nabi, aku tidak pernah melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan melainkan kuburan lebih mengerikan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah,
Di sanalah malaikat Mungkar dan Nakir akan bertanya kepada kita dengan 3 pertanyaan. Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyuk, dan siapa nabimu? Orang yang beriman dengan mapan dia menjawab, dengan tegas dia menjawab, Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara mereka yang kafir, mereka yang munafik, mereka tak bisa menjawab pertanyaan itu. Mereka hanya mengatakan ha la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultu. Saya tidak tahu. Saya mendengar manusia berkata begini, saya pun ikut mengatakannya. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di saat itu kita akan difitnah dengan fitnatul kubur. Sebelum kita akan menghadap kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita nanti di hadapan Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhadapkan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ama amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Dan diletakkanlah catatan amal yang menghimpun segala yang pernah dilakukan oleh manusia. Maka pada hari itu engkau akan melihat orang-orang yang mujrimin, orang-orang yang bergelimangan dengan dosa. Mereka ketakutan melihat catatan amal perbuatannya. Mereka mengatakan, duhai betapa celakanya kami. Kitab apakah gerangan ini? Tidaklah dia menyisakan sesuatu yang kecil, tidak pula sesuatu yang besar, melainkan tercatat dengan sangat detailnya di dalam kitab tersebut. Dan mereka akan mendapati semua apa yang mereka lakukan hadir di hadapannya. Dan Rabb kamu tidak pernah mendolimi siapapun juga. Pada hari itu jamaah sekalian, siapa yang lebih berat timbangan kebaikannya, merekalah yang beruntung. Sementara yang ringan timbangan kebaikannya, merekalah yang merugi. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Barang siapa yang lebih berat amal kebaikannya, maka dia akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Adapun mereka yang lebih ringan timbangan kebaikannya, maka dia akan berada di dalam neraka hawiyah. Tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Itulah api yang sangat panas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebelum kaki ini bergeser, sebelum kaki ini bergerak, Allah akan tanya kita dengan 4 pertanyaan. Tentang umur kita, di mana kita habiskan. Sungguh umur merupakan modal utama bagi manusia. Apabila dia sia-siakan, maka sungguh dia akan merugi nanti pada hari kiamat. Kemudian masa mudanya di mana dia usangkan. Sungguh masa muda adalah masa-masa puncak kekuatan seseorang. Maka manakala dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka dialah orang yang berbahagia pada hari kiamat. Kemudian tentang hartanya, dari mana kita dapatkan harta ini? Apakah dari sumber yang halal ataukah dari sumber yang haram? Kemudian kemana kita belanjakan? Apakah ke jalan Allah ataukah ke jalan syaitan? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir tentang ilmu kita, bagaimana kita mengamalkan. Allah akan tanya setiap amal yang kita lakukan, terutama solat kita jamaah sekalian. Jangankan orang yang beriman, orang kafir saja akan ditanya oleh Allah, ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka sakar ini?
Maka mereka menjawab, dahulu kami adalah orang-orang yang termasuk dari orang-orang yang tak solat dan melalaikan solat. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari melalaikan ibadah solat, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dalam surganya dan menjauhkan kita dari azab api nerakanya. Aqulu kama tasma'un. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kesudahan yang terbaik hanya bagi mereka-mereka yang bertakwa, dan tiada permusuhan kecuali kepada mereka-mereka yang zalim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul amin. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Dialah sesembahan manusia yang terawal hingga manusia yang terakhir. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah, seorang nabi yang jujur dan terpercaya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada keluarga dan sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga hari kiamat. Faya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah, usikum wa nafsiya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kembali aku wasiatkan kepada diriku dan kepada jamaah sekalian untuk kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Sungguh amat beruntung mereka yang bertakwa kepadanya. Wa'lamu anna taqwallahi azza wa jalla an ta'mala bi ta'atillahi ala nurun minallah tarju sawaballah wa an tatruka ma'siyatallahi ala nurin minallahi takhafu iqaballah. Thumma a'lamu rahimakumullah annal jannata uddat lil muttaqin wa annan nara uddat lil kafirin. Nas'alullaha salamata min adabin nari wa makril kafirin. Innallaha amarakum bi amrin fabada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, al mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma habbib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal fusuqa wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima al-jalila yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.